Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada kesempatan kali ini, Mata Ketiga menyajikan kisah ramalan suku bangsa Hopi, sambungan kisah episode lalu yang berjudul Manusia Semut dari Dunia Bawah Tanah, Anunnaki Indian Amerika Utara, dan asal-muasal lizardmen atau manusia kadal. Ramalan suku Hopi Indian kuno. Di edisi sebelumnya, Mata Ketiga mengangkat topik tentang suku Hopi Amerika Utara. Dalam mitologi mereka, Taiwa the Creator atau Sang Maha Pencipta terlebih dulu menciptakan Sotuknang atau sesosok dewa. Atas bimbingan dari Sang Maha Pencipta, Sotuknang menciptakan berbagai zat padat, 7 alam semesta air dan udara. Setelah itu, Sotuknang menciptakan Spider-Woman dan menciptakan 4 rumpun bangsa dengan warna kulit yang tidak sama, yakni kuning, merah, putih, hitam dari tanah liat. Sotuknang menganugerahi akal budi, kemampuan beregenerasi atau beranak pinak serta bahasa yang tidak sama pada keempat rumpun manusia beda kulit ini, dan membiarkan mereka hijrah ke arah yang berbeda-beda untuk hidup. Kita sekarang hidup di dunia keempat. 3 dunia pertama dihancurkan oleh api, pembekuan dan banjir oleh dewa karena manusia suka berperang, egois dan jahat. Karena masyarakat suku Hopi selalu mentaati wejangan dewa dari dunia pertama hingga dunia keempat, tahu rasanya syukur dan hidup harmonis, mereka akan dibimbing oleh dewa setiap saat sebelum tiba hancurnya dunia. Dewa menuntun mereka ke dunia bawah tanah untuk berlindung dan meminta teman manusia semut di dunia bawah tanah untuk memberikan bantuan kepada suku Hopi. Dalam bahasa suku Hopi, teman Earthmen atau manusia semut disebut Anunnaki. Dari hasil penelitian arkeologi, linguistik, dan antropologi molekuler semuanya telah membuktikan bahwasanya legenda tentang suku Hopi bukanlah fantasi semata. Oleh karena itu, ramalan suku Hopi tentang dunia keempat pun semakin menarik perhatian para ilmuwan dan peminatnya. Kita kembali sejenak ke tahun 1986. Sudah 23 tahun sejak penerbitan The Book of the Hopi, banyak orang di benua Amerika Utara telah membaca legenda suku Hopi. Tahun ini Amerika Serikat mengadakan konferensi penting dalam sejarah, yakni Konferensi Perlindungan untuk Kebebasan Beragama Suku Asli Indian Amerika. Pada pertemuan tersebut, ditetapkan sistem perlindungan dan pengelolaan atas status hukum agama suku Indian. Dalam hal ini secara khusus menekankan pada hak penafsiran ramalan suku Hopi. Dalam konferensi tersebut, seorang profesor bernama Brown menjabarkan standar ramalan suku Hopi standar. Isinya kira-kira seperti ini. Dewa atau Sotuknang datang ke dunia saat dunia keempat dimulai. Sotuknang mengumpulkan 4 rumpun manusia berkulit hitam, putih, kuning, dan merah ke sebuah pulau yang sekarang sudah karam. Sotuknang berkata pada keempat rumpun manusia beda kulit ini, "Segala yang saya berikan pada kalian agar kalian bisa hidup bahagia dan harmonis. Tapi ada satu permintaanku, yakni sampai kapanpun kalian harus menghormati Sang Maha Pencipta, menghormati alam, menghormati cinta kasih Sang Maha Pencipta yang menciptakan kalian. Selama hayat masih dikandung badan, kalian jangan lupakan semua pesanku ini. Kali ini kalian akan berkembang pesat di dunia, dan tidak lama lagi kalian akan bisa menyebar ke seluruh dunia dengan kreasi kalian masing-masing. Sampai saat itu dan ketika bertemu lagi, kalian harus membagikan ajaran-ajaran ini dan membagikan pengetahuan kalian. Dengan demikian kalian bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Inilah awal dari peradaban umat manusia yang sesungguhnya. Dalam siklus ini, saya akan memberikan 2 batu prasasti untuk kalian masing-masing dan harus merawatnya dengan hati-hati. Ras berkulit merah di timur adalah penjaga bumi. Kalian harus meresapi. Flora berbuah dan tumbuh dari dalam tanah untuk memasok menjadi makanan manusia, dan herbal yang berasal dari rumput itu digunakan untuk mengobati penyakit. Pengetahuan-pengetahuan ini dibagi ratakan dengan saudara-saudara lainnya. Ras berkulit kuning di selatan adalah penjaga angin. Kalian harus memahami misteri langit dan pernapasan.
yang dapat membantu kalian meningkatkan kultivasi. Ras berkulit hitam di barat, kalian adalah penjaga air. Kalian harus belajar memahami inspirasi yang berasal dari air. Air adalah yang paling lemah sekaligus paling kuat. Ras berkulit putih di utara, kalian adalah penjaga api. Kalian akan menemukan misteri api. Api bisa menggerakkan segalanya. Setelah sekian lama suku Indian menyimpan batu prasasti di atas sebuah podium di tanah reservasi suku bangsa Hopi di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Berikut mari kita lihat 9 prediksi yang lebih spesifik dari suku Hopi. Prediksi ini sepertinya telah terbukti satu persatu. Menurut suku bangsa Hopi, akan ada 9 tanda menjelang akhir dunia keempat. Setelah ke-9 tanda itu terwujud satu persatu, kita akan memasuki dunia kelima. Tanda pertama adalah kita akan diberitahu bahwa ada orang kulit putih datang ke tanah kita, sama seperti pahana yang kita tunggu-tunggu, tetapi orang kulit putih ini bukan pahana. Mereka menyerang musuh dengan guntur atau kilat dan menjarah tanah. Tidak diragukan, prediksi ini telah terbukti. Tanda kedua adalah kita akan melihat roda berderak dan berputar di tanah kita. Tanda ini adalah orang kulit putih menggunakan kereta kuda melintasi dataran menuju ke sebelah barat Amerika. Tanda ketiga adalah semacam binatang buas yang ganjil akan muncul di tanah kita. Wujudnya seperti bison tetapi bertanduk besar. Tanda ini jelas adalah ternak yang dibawa oleh orang kulit putih. Tanda keempat adalah daratan akan ditembus oleh besi yang meliuk-liuk. Ini jelas adalah rel kereta api. Tanda kelima adalah daratan akan ditembus oleh jaring laba-laba yang sangat besar. Mungkin ini berupa jaringan kabel listrik, kabel jaringan atau internet dan semacamnya. Tanda keenam, tanah akan ditembus sungai dan bebatuan. Ini mungkin merupakan jembatan dan jalan raya. Tanda ketujuh, laut akan menjadi hitam dan banyak organisme akan mati sebagai karenanya. Ini mungkin kerusakan ekologi laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Tanda ke-8 adalah banyak anak muda berambut panjang untuk berpartisipasi di negara suku untuk menjalani gaya hidup masing-masing individu. Ini mungkin merujuk pada gerakan hippie atau semacam gerakan budaya di Amerika Serikat tahun 1960-an. Tanda ke-9 dan terakhir adalah kita akan mendengar bahwa sebuah istana di langit runtuh dan jatuh ke bumi seperti sebuah bintang biru. Tak lama kemudian perayaan kita akan berakhir dan dunia kelima pun akan segera tiba. 6 tanda pertama di atas dapat ditemukan satu persatu dalam korespondensi: kereta kuda, bison, rel kereta api, kabel listrik, dan jalan raya. Tanda ke-7, ke-8 sepertinya dapat dikaitkan dengan tumpahan minyak dan gerakan hippie, tapi tidak sedetail 6 tanda pertama di atas. Mungkin kita sedang mengalami tanda-tanda tersebut. Tanda terakhir sepertinya disebutkan bahwa stasiun luar angkasa internasional tertentu atau komet akan menabrak bumi. Tanda dan kenyataan ini malah semakin kabur secara berbandingan. Setelah 9 tanda ini, suku Hopi memiliki sepenggal prediksi tentang tibanya dunia kelima. Membuka dunia kelima. Orang kulit putih akan mulai berperang dengan orang-orang dari negeri lain. Seluruh dunia akan berguncang dan banyak tempat akan diselimuti gas, asap, dan api. Persis seperti yang dilakukan orang kulit putih di pulau di gurun yang tidak jauh dari sana, tapi kita semua aman dalam perang ini. Setelah itu, banyak hal yang perlu dibangun kembali, kemudian disusul dengan kembalinya pahana. Mereka akan membuka dunia kelima dan menanam benih kecerdasan dalam diri kita masing-masing. Untuk diketahui, pahana adalah istilah yang biasa digunakan oleh lelaki dari bahasa Amerika pribumi yang mempunyai makna dan arti saudara orang kulit putih yang hilang. Sebenarnya benih ini sekarang sudah disemai. Ramalan ini terdengar agak menakutkan. Ini sepertinya menggambarkan bahwa akan ada perang nuklir di dunia, tetapi tidak akan hancur. Setelah itu akan ada pahana, yakni saudara kulit putih orang Indian dari langit datang ke tanah suku Indian dan menanam benih kecerdasan ke orang-orang. Chip AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
Akankah dunia kelima menjadi dunia transparan yang dikendalikan oleh AI Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Ini tampaknya masuk akal, tetapi adakah penjelasan yang lebih emosional menyentuh perasaan? Mari kita lihat kembali batu ramalan yang diberikan dewa kepada suku bangsa Hopi yang disebutkan sebelumnya. Menurut penjelasan otoritatif pada konferensi tahun 1986, pria di sebelah kiri adalah dewa yang mengumpulkan semua orang untuk pertemuan seperti yang dikatakan suku bangsa Hopi. Sang dewa tampak seperti meletakkan busur di tangan kirinya, melambangkan kedamaian. Sementara di tangan kanannya didirikan sebuah tangga, melambangkan waktu ribuan tahun. Di ujung tangga ada sebuah kotak, dan dari tangga waktu yang dimulai dari kotak itu dibagi menjadi 2 tingkat. 4 orang di atas sepertinya mewakili 4 ras berkulit hitam, putih, merah, dan kuning. Mereka berjalan dengan lancar di sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya yang menanti mereka adalah jalan tak berujung yang penuh lika-liku. Sementara di bawahnya adalah 1 orang, ia telah melewati 2 lika-liku perjalanan yang relatif sulit. Setelah melewati pembatas, kemudian menemui lika-liku perjalanan yang lebih lancar, lalu benih akan bertunas. Orang ini akan memasuki jalan yang lebih datar atau lancar. Banyak penjelasan di sini yang bisa kita bayangkan. Mata ketiga akan menjelaskan yang lebih umum. Tangga waktu di 2 tingkat di sini sebenarnya adalah 2 jalan yang ditunjukkan dewa kepada kita di dunia keempat. Kebanyakan orang atau dalam banyak kondisi kita akan mengambil jalan di atas, tetapi jalan di atas pada akhirnya nanti akan memasuki jalan tak berujung yang berlika-liku. Hanya sedikit orang yang akan mengambil jalan bawah. Jalan di bawah akan melewati 2 jalan berliku yang sulit. Hal ini terkait dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Setelah itu akan ada sebuah tangga. Tangga ini bisa membuat orang yang di atas turun dan orang yang di bawah bisa naik. Pada akhirnya, mungkin saja orang-orang di atas semuanya turun dan menemui lika-liku jalan untuk ketiga kalinya. Ini mungkin dikaitkan dengan Perang Dunia Ketiga. Setelah melewati lika-liku ini, semua orang akan menyatu. Benih kecerdasan bertunas dan akhirnya semua orang kembali ke gaya hidup baru dan bersama menuju ke dunia kelima. Hampir 50 tahun telah berlalu sejak buku Hopi diterbitkan pada tahun 1963 silam. Orang-orang yang mendalami ramalan Hopi juga semakin bertambah. Ada ilmuwan, filsuf, sejarawan, antropolog, dan sebagainya. Dari legenda suku bangsa Hopi, antropolog dan sejarawan menyimpulkan bahwa secara tradisional orang Indian bangsa stepa Asia yang datang dari Selat Bering sekitar 10.000 tahun yang lalu, mereka menganut samanisme dari lingkaran Arktik hingga Amerika Utara, Amerika Selatan sampai lingkaran Antartika. Untuk diketahui, samanisme adalah semacam ajaran yang berdasarkan keyakinan bahwa roh yang ada di sekeliling manusia dapat menyusup dalam tubuh seorang syaman dalam suatu upacara. Selama periode itu, mereka menciptakan peradaban suku bangsa Maya, Aztec, Inka, dan peradaban lainnya. Legenda suku bangsa Hopi dapat dengan akurat menceritakan peristiwa vulkanik di Indonesia sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Periode glasial terakhir antara 12.000 dan 20.000 tahun yang lalu, dan banjir global yang mungkin pernah terjadi 8 hingga 9.000 tahun silam. Itu membuktikan bahwa mereka mungkin pernah mengalami sejarah-sejarah bumi ini. Terakhir, para peminat berpendapat bahwa Earthman atau manusia semut, manusia ular kak Cina seperti yang dikatakan suku bangsa Hopi, semuanya adalah makhluk luar angkasa alias alien. Mereka hidup di dunia bawah tanah dan memanipulasi manusia selama ini. Sementara itu, Earthman atau manusia semut sebenarnya adalah wujud dari Grey alias alien, dengan ciri khas mata besar dan pinggang yang kecil. Ini adalah robot biokimia, alien Grey atau alien abu-abu. Sedangkan pemimpin Earthman yang memiliki jenggot lebat adalah Anunnaki dalam legenda Sumeria. Tidak diragukan lagi, mereka adalah makhluk luar angkasa yang menciptakan alien Grey. Tidak peduli apakah mereka berasal dari benda langit ke-12 atau Orion, singkatnya mereka dari planet Nibiru dari luar angkasa.
Sementara yang disebut manusia ular adalah manusia kadal dalam legenda urban, diyakini Anunnaki dan manusia kadal memiliki hubungan tertentu. Manusia kadal terutama tinggal di Amerika, mengontrol pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Mereka juga sering menjelma menjadi wujud manusia. Seperti yang dikatakan suku bangsa Hopi, beberapa manusia telah mengkhianati manusia kadal. Kedatangan dunia kelima adalah proses di mana manusia melenyapkan lizardman atau manusia kadal. Nah pemirsa, pandangan mana yang lebih Anda sukai tentang legenda suku Hopi? Apakah ini cerita yang menghibur atau pemikiran filosofis ataukah petunjuk antropologis? Semuanya kembali pada pandangan Anda masing-masing. Cukup sampai di sini dulu topik hari ini. Di episode berikutnya Mata Ketiga akan menyajikan kisah-kisah baru yang lebih menarik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.